Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang kembali di kanal pembelajaran saya pada mata kuliah IT Governance. Untuk pertemuan hari ini, kita masih akan membahas materi mengenai COVID, dan untuk kali ini kita akan fokus ke COVID 4.1, COVID 5, dan juga COVID versi 2019. Kayak pertama, COVID 4.1. COVID 4.1 itu adalah sebuah kerangka kerja atau framework yang dirancang untuk membantu organisasi dalam mengelola dan juga mengontrol teknologi informasi atau TI. Nah, framework ini itu berguna banget untuk yang pertama ada auditor. Auditor ini untuk mengidentifikasi permasalahan dalam mengontrol teknologi informasi. Kemudian juga untuk pengguna TI atau TI user, agar sistem yang mereka gunakan aman dan juga bisa diandalkan, ya, dan juga untuk manajer, ya, agar bisa mengambil keputusan investasi teknologi informasi dengan tepat. Nah, COVID 4.1 ini bekerja dengan prinsip dasar yang mencakup pertama ada kebutuhan bisnis atau business requirement, kemudian yang kedua sumber daya TI atau IT resource, dan juga proses TI atau IT proses. Jadi tujuan dari audit menggunakan COVID ini adalah untuk meningkatkan kualitas sistem informasi atau teknologi informasi, seperti mekanisme kerja yang lebih baik, terus integritas data yang lebih tinggi, dan juga efektivitas dan efisiensi sistem. Jadi, dengan kata lain, COVID 4.1 ini bisa membantu organisasi untuk memastikan bahwa penggunaan teknologi informasi itu bisa mendukung tujuan bisnisnya secara optimal. Oke, menurut ITGI tahun 2007, COVID khususnya versi 4.1 ini memberikan manfaat dalam pengelolaan teknologi informasi di sebuah organisasi. Ya, yang pertama, COVID 4.1 itu bisa membantu menyelaraskan kegiatan TI dengan tujuan bisnis. Sehingga teknologi informasinya itu bisa benar-benar mendukung strategi perusahaan. Terus yang kedua, mudah dipahami oleh manajemen. Nah, kerangka kerja ini itu disusun dengan bahasa dan juga konsep yang bisa dimengerti oleh manajemen tingkat atas. Jadi bukan hanya orang-orang teknis aja yang paham mengenai manajemen teknologi informasi ini gitu. Kemudian ketiga, tanggung jawab yang jelas. Jadi setiap proses dalam teknologi informasi itu punya pemilik dan penanggung jawabnya yang jelas. Ya, jadi tidak ada yang lempar tanggung jawab gitu. Kemudian yang keempat, COVID 4.1 ini sudah diakui oleh pihak luar. Ya, artinya COVID 4.1 ini sudah diterima secara luas oleh regulator, oleh mitra bisnis, ya, sebagai standar tata kelola TI yang baik. Terus kelima, COVID 4.1 ini memiliki bahasa yang seragam, ya, untuk semua pihak. Jadi dengan COVID 4.1, komunikasi antar divisi, ya, atau stakeholder atau pihak-pihak yang berkepentingan itu jadi lebih lancar, ya, karena menggunakan istilah dan struktur yang sama. Dan yang terakhir itu adalah memenuhi standar pengendalian internal atau COSO. Ya, jadi COVID 4.1 ini mendukung penerapan kontrol internal berbasis COSO sehingga sistem atau teknologi informasi itu menjadi lebih aman, lebih terkendali kayak gitu. Oke, COVID khususnya COVID 4.1 itu tidak hanya sekedar teori teman-teman, tapi di sini menyajikan 4 pilar yang membentuk kerangka pengendalian TI secara menyeluruh. Yang pertama adalah mengaitkannya dengan tujuan organisasi. Ya, artinya semua kegiatan teknologi informasi itu harus bisa mendukung arah tujuan strategi organisasi atau perusahaan. Jadi teknologi itu bukan berdiri sendiri ya, tapi menyatu gitu dengan tujuan bisnis organisasinya.
Kemudian mengorganisasikan aktivitas teknologi informasi ke dalam model proses. Nah, di sini kegiatan teknologi informasi itu diatur dalam bentuk proses yang jelas, yang terstruktur gitu. Jadi bisa memudahkan pengelolaan, terus pengawasan, sampai ke evaluasi. Ya. Terus yang ketiga, mengidentifikasi sumber daya utama TI untuk percepatan. Nah, COVID itu membantu mengenali sumber daya penting seperti sumber daya manusia, ya, terus ada data, aplikasi, infrastruktur, ya, yang perlu dioptimalkan. Ya, kenapa? Supaya organisasinya ini bisa bergerak lebih cepat, teman-teman. Ya, lebih efisien gitu. Kemudian mendefinisikan tujuan pengendalian manajemen. Nah, ini memberikan arahan ya bagi manajemen dalam menetapkan kontrol dan juga pengawasan terhadap kegiatan teknologi informasi. Ya, sehingga resiko-resiko yang ada itu bisa diminimalkan dan kinerjanya itu bisa ditingkatkan kayak gitu. Oke, lanjut. Nah, ini merupakan struktur utama dari kerangka kerja COVID 4.1 dan merupakan inti pemahaman visual tentang gimana sih COVID ini bisa membantu tata kelola dan juga manajemen teknologi informasi di dalam sebuah organisasi. Ya. Di sini COVID 4.1 itu membagi aktivitas teknologi informasinya ke dalam 4 domain utama yang saling terhubung dalam siklus manajemen. Yang pertama ada PO. Ya, PO ini adalah Plan and Organize, ya, atau perencanaan dan juga pengorganisasian. Ya, domain pertama ini itu fokus pada gimana sih teknologi informasi ini nanti akan direncanakan, akan diselaraskan dengan tujuan dan juga strategi bisnis perusahaan atau organisasi. Ya, contoh aktivitasnya misalnya kita membuat strategi TI, terus kita mengelola investasi TI, terus gimana kita menyusun struktur organisasi TI, ya. Nah, nanti aktivitas tersebut itu seperti menentukan arah dan strategi gitu ya sebelum organisasinya itu memulai proyek-proyek yang besar gitu. Terus kedua ada acquire and implement. Nah, ini adalah pengadaan dan juga implementasi. Ya, domain kedua ini berisi proses-proses untuk mendapatkan dan juga menerapkan solusi TI. Ya, termasuk akuisisi sistem, terus apalagi pengembangan aplikasi, manajemen perubahan, pelatihan pengguna, itu semua masuk ke dalam acquire and implement gitu. Jadi setelah organisasinya ini membuat rencana dan juga membuat strategi, kemudian di domain kedua ini kita wujudkan secara nyata atau kita eksekusi rencana-rencana yang sudah kita buat di dalam plan and organize tadi gitu. Kemudian yang ketiga adalah deliver and support, yaitu penyampaian dan juga dukungan. Ya, domain ketiga ini itu fokus pada penyampaian layanan TI kepada pengguna dan juga memastikan operasionalnya ini berjalan dengan lancar. Ya, termasuk manajemen layanan, keamanan, backup data gitu ya, atau layanan helpdesk. Ya, ini merupakan bagian yang berhadapan langsung dengan penggunanya. Ya, dan juga memastikan layanan teknologi informasinya ini selalu tersedia ya, benar-benar bisa kita gunakan teknologi tersebut gitu. Dan yang keempat, domain yang terakhir dari COVID 4.1 ini adalah monitor and evaluasi. Ya, atau pemantauan dan evaluasi. Jadi domain 4.1 di dalam ME ya ini digunakan untuk mengukur kinerja teknologi informasi. Ya, terus kita menilai kepatuhan-kepatuhan dan kita melakukan audit internal. Ya, jadi menilai apakah kinerjanya itu bagus, eh, apa sudah patuh terhadap regulasi-regulasi yang ada,
ya, dan juga sudah melakukan audit internal. Ya, untuk apa? Nah, ini tujuannya supaya organisasi itu bisa mengevaluasi apakah teknologi informasi itu sudah sesuai dengan harapan atau belum, sudah sesuai aturan atau belum. Ya, jadi domain ME ini merupakan tahap mengecek hasil pekerjaan dan membuat perbaikan apabila diperlukan gitu. Ya, terus komponen pendukung lainnya di domain ini itu ada IT research. Nah, yang warnanya hijau. Ya, IT research atau sumber daya TI di sini tuh mencakup aplikasi, informasi, struktur, ya sama orang-orang yang mengelola teknologi informasi tersebut. Kemudian yang kedua ada information kriteria yang warnanya biru. Ya, ini adalah kriteria kualitas informasi ya seperti efektivitas, efisiensi, kerahasiaan, integritas, apalagi ketersediaan, terus ada kepatuhan dan juga ada keandalan gitu. Kemudian eh, ada juga business goals. Business goals ini adalah tujuan bisnis yang menjadi acuan utama dari tata kelola TI. Ya, dan juga ada governance driver. Ini merupakan eh, faktor yang mendorong perlunya tata kelola atau governance IT yang baik gitu. Oke, selanjutnya tabel ini merupakan domain dan juga proses ya atau kita biasa sebutnya dengan subdomain dari masing-masing domain ya dari COVID 4.1 yang sudah saya jelaskan pada slide sebelumnya. Nah, pertama itu ada domain PO ya atau Plan and Organize. Tadi saya terangkan bahwa domain ini itu fokus pada perencanaan dan pengorganisasian TI agar selaras dengan strategi bisnis organisasi. Ya, nah pada domain ini itu terdapat 10 proses utama yang masing-masingnya memiliki subdomain. Untuk PO1 ini dipakai untuk menyusun strategi TI jangka panjang gitu ya agar mendukung arah bisnis organisasi. Kemudian PO2 ini digunakan untuk membuat struktur informasi yang terorganisir ya dan agar mudah untuk kita gunakan. Kemudian PO3 dipakai untuk menentukan teknologi apa sih yang akan digunakan organisasi. Ya, selanjutnya ada PO4 itu digunakan untuk menyusun struktur dan tanggung jawab organisasi TI secara jelas. Ya, dan PO5 digunakan dalam mengatur dan mengawasi anggaran serta investasi di bidang TI. Oke, masih dalam domain PO, PO6 ini digunakan untuk memastikan bahwa semua pihak itu sudah paham arah dan kebijakan TI. Jadi semua kebijakan dan arah strategi TI itu harus dikomunikasikan secara jelas dan juga konsisten ke seluruh organisasi. Selanjutnya PO7. PO7 ini digunakan dalam mengatur SDM ya yang terlibat dalam teknologi informasi supaya eh, kinerja TI-nya itu optimal ya. Kenapa ini diperlukan? Karena teknologi informasi di suatu organisasi itu tidak akan sukses tanpa SDM yang kompeten, teman-teman. Ya, dan harus dikelola dengan baik. Kemudian PO8 ini digunakan dalam menjaga dan meningkatkan kualitas ya dalam setiap proses TI. Artinya, TI ini harus menghasilkan layanan berkualitas dan terstandar. Kemudian PO9 ini digunakan untuk mengenali, terus menilai, ya dan mengendalikan eh, resiko-resiko yang terkait dengan teknologi. Jadi, resiko TI itu harus dapat dikelola dengan baik supaya tidak merugikan organisasi. Dan domain terakhir dari PO ini adalah PO10. Ya, PO10 yaitu mengelola proyek TI dengan terstruktur supaya sukses dan tepat waktu. Jadi intinya proyek TI ini harus dikelola seperti proyek bisnis lain. Ya, ada target, tim, waktu, dan juga anggaran yang jelas.
Oke, selanjutnya yang kedua ada domain acquire and implement atau AI. Domain ini itu fokus pada pengadaan dan penerapan solusi TI, mulai dari identifikasi kebutuhan ya sampai ke implementasi dan juga pelatihan pengguna. Tujuannya itu untuk memastikan bahwa sistem TI yang baru ya atau yang diperbarui itu eh, dibuat, diuji, dan diimplementasikan dengan baik sesuai kebutuhan bisnis. Ya. Nah, subdomain dari PO itu pertama ada AI1. Ya, AI1 di sini eh, agar dapat mengidentifikasi kebutuhan solusi TI dan juga memastikan solusinya ini sesuai dengan fungsi bisnis. Ya, misalnya apakah organisasi butuh sistem IRP, apakah butuh sistem CRM ya atau yang lainnya. Kayak gitu. Kemudian AI2 ini digunakan dalam merancang mendapatkan eh, kemudian apalagi nih menguji ya dan juga mengelola perangkat lunak aplikasi. Terus kemudian AI3 digunakan eh, ketika kita ingin mengetahui apakah pengelolaan pengadaan dan pemeliharaan infrastruktur seperti server, jaringan, dan hardware itu sudah benar. Kemudian AI4 mempersiapkan sistem agar dapat digunakan oleh pengguna akhir, termasuk dokumentasi dan juga pelatihan. AI5 itu mengatur proses pembelian ya dan seleksi apa ya supplier atau vendor ya untuk kebutuhan TI. Kemudian AI6 ini mengatur proses-proses perubahan apabila terjadi perubahan dalam sistem TI supaya tidak mengganggu operasional. Dan AI7 di sini melakukan instalasi akhir sistem ya dan uji coba. Jadi memastikan semuanya itu berjalan sesuai rencana. Oke, kalau kita mau tahu di mana posisi ngoding, install server, testing aplikasi, ya, sampai ke pelatihan user. Nah, semuanya itu ada di dalam domain and acquire and implement ini. Ya, tapi ingat, semuanya itu harus terstruktur, harus dikontrol. Jadi, bukan sistemnya tuh bukan asal jalan aja, teman-teman. Ya, tapi harus terstruktur, harus terkontrol ya. Em, jadi tidak boleh eh, asal jalan em, sistem informasi atau sistem atau teknologinya seperti itu. Kayak selanjutnya yang ketiga ada domain em, define and manage subservice ya. Em, Domain ini itu membahas pengelolaan layanan TI sehari-hari, mulai dari dukungan teknis, keamanan, ya hingga pelatihan pengguna. Ya, jadi untuk prosesnya ada DS1, ya yaitu menyusun dan memonitor perjanjian tingkat layanan atau SLA. Kemudian DS2 mengatur hubungan dengan vendor atau supplier agar tetap aman dan sesuai dengan kontrak. Kemudian DS3 memastikan sistem teknologi informasi itu punya kapasitas dan juga performa yang mencakup untuk mendukung bisnis. Kemudian yang DS4 fokus pada business continuity plan dan disaster recovery jika terjadi gangguan yang besar. Kemudian yang kelima, mengelola keamanan data dan juga sistem agar tidak disusupi ya atau tidak rusak ya seperti firewall, antivirus, ya pengelolaan akses pengguna dan lain sebagainya. Kemudian ada DS6 mengatur pembiayaan layanan TI ya termasuk perhitungan dan juga pelaporan biaya.
Kemudian DS7 di sini memberikan pelatihan dan dokumentasi untuk pengguna sistemnya agar mereka bisa memakai sistem dengan baik. DS8 ini menyediakan layanan bantuan seperti helpdesk ya dan juga support teknis. Kemudian DS9 menjaga dokumentasi teknis sistem ya supaya perubahan atau perbaikan itu bisa dilakukan dengan benar. Selanjutnya DS10 mendeteksi dan menyelesaikan masalah atau insiden ya atau problem agar tidak terjadi lagi atau tidak terulang kembali. DS11 yaitu mengatur backup data, restore ya dan juga pengelolaan data-data penting. DS12 di sini mengatur eh, seperti ruang server gitu ya. Terus listrik, pendinginan, keamanan fisik lainnya. Dan DS13 ini menyediakan pemantauan dan pengelolaan aktivitas TI harian supaya sistemnya ini berjalan dengan lancar. Pokoknya intinya dalam domain DS ini eh, seperti untuk menjaga server, setting, jaringan ya atau handle help desk kayak gitu. Oke, dan domain terakhir dalam COVID 4.1 adalah domain monitor and evaluasi atau ME. Jadi domain ini itu tujuannya untuk memastikan bahwa seluruh proses teknologi informasi itu bisa dipantau dan dievaluasi secara berkala ya agar tetap efektif, sesuai kebijakan ya dan juga mendukung tujuan bisnis. Nah, domain dari ME ini terdiri dari yang pertama ada ME1 itu untuk mengatur performa TI secara berkala ya dan untuk memastikan kinerja sesuai dengan ekspektasi. Ya, prosesnya itu ada ME1.1 ya, ada pendekatan monitoring, pengumpulan data, metode monitoring, penilaian performa, laporan ke manajemen. Nah, ini semua prosesnya itu sudah dilakukan atau belum? Ya, sama eh, apa organisasinya kayak gitu. Kemudian ME2 memastikan sistem pengendalian internal TI berjalan dengan baik. Ya, yang di dalamnya itu terdapat proses pertama dari review sistem kontrol internal, terus ada supervisi dan audit ya, ada penilaian kontrol dan tindakan korektif. Selanjutnya ME3 mengelola kepatuhan terhadap hukum, peraturan, dan juga kontrak. Ya, di dalamnya ini terdapat proses seperti mengidentifikasi persyaratan eksternal, terus optimasi tanggapan, ya evaluasi sampai pelaporan. Oke, selanjutnya MM4. MM4 ini menyediakan kerangka kerja tata kelola TI yang kuat, yang di dalamnya terdapat proses pendirian framework tata kelola, kemudian penyelarasan strategi, kemudian ada manajemen nilai, resiko, terus apalagi sumber daya ya, performance, eh, pengukuran dan assurance independent assurance. Nah, di domain inilah kinerja TI itu dievaluasi dan juga diperbaiki. Jadi tanpa ME, kita tuh tidak akan tahu nih apakah semua kerja keras di domain-domain sebelumnya itu berhasil atau perlu kita tingkatkan gitu. Oke, selanjutnya kita masuk ke COVID-5 ya. COVID-5 ini merupakan penyempurnaan dari versi sebelumnya termasuk COVID 4.1 dan merupakan kerangka kerja tata kelola dan juga manajemen TI perusahaan yang lebih luas, lebih menyeluruh ya. Bu, perbedaannya apa antara COVID 4 sama COVID 5? Nah, di sini perbedaan utama COVID 5 dibandingkan versi-versi sebelumnya itu adalah COVID 5 itu tidak hanya fokus pada proses TI-nya aja teman-teman. Ya, tapi si COVID 5 ini mengintegrasikan tata kelola dengan manajemen. Ya, manajemen informasi di seluruh organisasi berdasarkan fungsi dan juga tanggung jawab bisnisnya. Jadi kalau di 4.1 itu eh, hanya ada prosesnya saja gitu ya. Nah, di dalam COVID 5 ini itu terdapat manajemennya gitu. Jadi gabungan atau integrasi antara manajemen dengan
proses teknologi informasi gitu. Nah, jadi di sini Qubit 5 itu mengintegrasikan framework lain seperti File IT, terus ada RISC IT, ya resiko IT, dan juga ITIL ya, dan juga ISO juga ada gitu ya. Jadi em, di sini tuh Qubit 5 dibangun atas prinsip-prinsip utama yang mencerminkan kebutuhan organisasi yang modern, teman-teman, ya, dalam mengelola dan juga mengatur teknologi informasi secara efektif. Ya. Nah, COVID 5 ini mencakup em, executive summary framework, kemudian ada control objektif, audit guideline, ya, implementation tools, dan juga management guidelines. Ya, jadi dia memiliki satu set ya best practice ya. Nah, tujuannya dari COVID 5 ini itu adalah untuk menyediakan informasi yang berkualitas bagi bisnis di suatu organisasi atau perusahaan. Kemudian membantu menyelaraskan TI supaya eh, apa ya supaya strategi ya supaya selaras dengan strategi bisnis organisasi. Kemudian memastikan penggunaan aset TI secara optimal dan juga mengelola resiko dan apa tadi memastikan kepatuhan ya di dalam teknologi informasi yang dimiliki oleh suatu organisasi atau perusahaan. Oke, nah COVID 5 ini merupakan generasi terbaru ya dari panduan ISAKA yang secara khusus membahas tata kelola atau governance dan manajemen teknologi informasi atau manajemen of IT. Nah, framework ini itu dikembangkan dari pengalaman lebih dari 15 tahun penggunaan COVID oleh berbagai organisasi global. Jadi COVID-5 ini telah digunakan secara luas ya oleh berbagai komunitas seperti pelaku bisnis, komunitas TI, praktisi manajemen risiko, terus asuransi, dan juga keamanan informasi. Jadi framework ini memang dirancang untuk menjawab kebutuhan lintas sektor, teman-teman, ya, dan berfokus pada peningkatan nilai bisnis dari teknologi informasi serta mengelola resiko dan kepatuhan secara efektif. Oke, nah di sini menurut Isaka, tahun 2012, beberapa perbedaan antara COVID 5 dengan versi sebelumnya itu pertama, COVID 5 mengadopsi prinsip tata kelola Governance of Enterprise IT atau GAIT ya, yang lebih berorientasi pada prinsip daripada sekedar proses saja. Ya, sedangkan untuk COVID 4.1 itu belum menyebutkan istilah enabler secara eksplisit. Ya. Kemudian COVID 5 ini secara jelas menjelaskan komponen enabler ya seperti proses, struktur organisasi, informasi, kultur, ya, perilaku, kemampuan layanan dan lain sebagainya. Ya, dan di COVID 5 itu punya domain governance baru, teman-teman. Jadi beberapa proses lama itu dimodifikasi dan ditambahkan proses baru. Jadi COVID 5 ini mengintegrasikan konten pada COVID 4.1, RISC IT, dan Vol IT. Ya. Dan terakhir, COVID 5 ini selaras dengan best practice lainnya. Seperti yang sudah saya sampaikan di slide sebelumnya, COVID-5 ini menyelaraskan diri dengan standar dan kerangka kerja seperti ITIL, ya ITIL-nya yang versi 3, terus ada juga TOGAF, ya, dan lain sebagainya. Oke, kemudian pada COVID-5, menurut Isaka di tahun 2012, framework ini itu dikembangkan untuk membantu organisasi dalam mengelola teknologi informasi agar lebih terarah ya dan sesuai dengan kebutuhan bisnis. Nah, COVID-5 itu hadir karena perkembangan teknologinya ini semakin berkembang pesat ya sehingga dapat membuat perusahaan itu sangat bergantung pada sistem informasi ya dan juga teknologi informasi dalam menjalankan
aktivitas bisnisnya gitu. Nah, hal pertama yang menjadi fokus COVID-5 ini adalah membantu stakeholder atau pihak-pihak yang berkepentingan dalam menentukan harapan mereka terhadap informasi dan teknologi. Ya, artinya perusahaan itu harus mampu memastikan bahwa pengguna penggunaan teknologi informasi itu bisa memberikan manfaat dan mendukung tujuan bisnis gitu. Kayak selanjutnya, COVID-5 itu juga membahas bagaimana perusahaan eh, semakin bergantung pada pihak lain, ya, seperti partner bisnis, vendor, ya, maupun layanan TI eksternal. Ya, karena adanya ketergantungan tersebut, perusahaan itu memerlukan tata kelola yang baik agar kerjasama dan penggunaan teknologinya itu tetap berjalan aman dan juga efektif. Oke, selain itu, jumlah informasi yang dimiliki perusahaan itu terus meningkat, ya, dan menjadi semakin penting. Jadi, data yang banyak itu harus dikelola dengan baik supaya informasi yang dihasilkan itu tetap akurat, tetap aman, ya, bisa digunakan untuk pengambilan keputusan. Selanjutnya, COVID-5 itu juga dikembangkan karena teknologi informasi saat ini itu sudah menjadi bagian penting dari sebuah organisasi. Ya, hampir semua aktivitas bisnis itu sudah menggunakan teknologi, teman-teman. Ya, mulai dari komunikasi, pengolahan data, pelayanan pelanggan, ya, sampai pengambilan keputusan. Oleh karena itu, pengelolaan TI itu tidak bisa dipisahkan dari strategi bisnis perusahaan. Ya, terus yang terakhir, di sini COVID-5 itu bisa membantu organisasi mendapatkan kontrol yang lebih baik, ya, terhadap solusi TI yang digunakan. Jadi, dengan adanya kontrol yang baik ini, perusahaan itu bisa mengurangi resiko, bisa meningkatkan keamanan sistem, ya, dan juga bisa memastikan bahwa teknologi yang digunakan itu berjalan sesuai dengan organisasi. Oke, selain membantu pengelolaan TI, COVID-5 itu juga menyediakan panduan yang lebih luas dalam menghadapi inovasi dan perkembangan teknologi baru. Ya, saat ini perusahaan itu banyak dituntut untuk terus kreatif, ya, teman-teman, ya, untuk mampu beradaptasi dengan perubahan teknologi. Nah, si COVID-5 ini itu bisa membantu organisasi dalam mendukung proses inovasi tersebut. Ya, seperti menciptakan produk baru, pengembangan layanan yang sudah ada, ya, agar lebih menarik lagi bagi pelanggan, sampai mendapatkan pelanggan baru melalui pemanfaatan teknologi informasi. Oke, kemudian COVID-5 juga mendukung perpaduan antara bisnis dan teknologi informasi secara menyeluruh. Nah, artinya teknologi informasi itu tidak hanya dianggap sebagai alat pendukung saja, gitu, tapi menjadi bagian penting dalam strategi bisnis perusahaan. Ya, jadi COVID-5 ini dapat membantu organisasi agar tata kelola dan manajemen TI-nya itu berjalan eh, efektif, ya, melalui berbagai aspek seperti struktur organisasi, kebijakan perusahaan, prosedur kerja, ya, sampai budaya kerja di dalam organisasi. Selanjutnya, COVID-5 itu juga memiliki kelebihan karena bisa dihubungkan dan disesuaikan dengan berbagai framework atau standar internasional lainnya. Ya, contohnya seperti ITIL, ya, itu untuk untuk manajemen layanan TI. Terus tadi ada TOGAF, ya, untuk arsitektur enterprise, ada PMBOK, ada Prince2 untuk manajemen proyek, ada COSO, ya, untuk pengendalian internal, dan ada ISO untuk standar kualitas dan keamanan. Jadi, dengan adanya keterhubungan ini, perusahaan itu bisa lebih mudah menerapkan berbagai standar tanpa harus berjalan secara terpisah. Ya, selain itu, COVID-5 ini juga mengintegrasikan berbagai framework dan panduan yang dimiliki oleh ISAKA, ya, seperti COBIT, Vol IT, RISC IT, ya. Terus nggak hanya itu, COVID-5 juga mempertimbangkan framework lain seperti BMAIS, ITAF, dan TGF. Ya, karena integrasi tersebut
COVID-5 ini menjadi framework yang lebih lengkap dan bisa digunakan untuk mendukung seluruh aktivitas perusahaan, khususnya dalam tata kelola TI dan manajemen teknologi informasi secara terpadu. Oke, selanjutnya COVID-5 di sini dia punya 5 prinsip utama ya yang menjadi dasar dalam penerapan tata kelola dan juga manajemen teknologi informasi di perusahaan. Nah, kelima prinsip ini itu saling berkaitan ya untuk memastikan bahwa penggunaan teknologi informasi ini benar-benar bisa mendukung tujuan bisnis organisasi. Ya, prinsip yang pertama itu ada meeting stakeholder needs. Jadi, prinsip ini berarti COVID-5 itu bisa membantu perusahaan untuk memenuhi kebutuhan para stakeholder seperti manajemen, pelanggan, investor, ya, dan pengguna sistem. Jadi, teknologi informasi itu harus mampu memberikan nilai dan juga manfaat sesuai harapan organisasi. Kemudian prinsip yang kedua yaitu covering enterprise end-to-end, yang artinya COVID-5 itu mencakup seluruh bagian perusahaan, bukan hanya divisi TI saja gitu. Semua proses bisnis yang berhubungan dengan teknologi informasi itu harus terintegrasi dan dikelola secara menyeluruh agar tujuan perusahaan itu bisa tercapai dengan baik. Kemudian prinsip ketiga adalah applying a single integrated framework. Ya, jadi COVID-5 berfungsi sebagai framework terpadu yang bisa digabungkan dengan berbagai standar dan framework lain. Ya, seperti ICIL, tadi ISO, TOGAF, dan lain-lain. Dengan begitu, perusahaan itu tidak perlu menggunakan sistem yang terpisah-pisah dalam pengelolaan TI-nya. Prinsip keempat yaitu enabling a holistic approach. Ya, prinsip ini itu menekankan bahwa pengelolaan TI itu harus dilakukan secara menyeluruh atau secara holistik, ya. Tidak hanya fokus pada teknologi, tapi tetap memperhatikan sumber daya manusia, proses kerja, ya, struktur organisasi, budaya perusahaan, ya, maupun kebijakan yang mendukung tata kelola TI di organisasi tersebut. Terus prinsip terakhir adalah separating governance from management. Ya, COVID-5 di sini membedakan antara governance dan manajemen. Kalau governance di sini fokusnya pada penentuan arah, evaluasi, pengawasan ya untuk memastikan tujuan perusahaan tercapai, sedangkan manajemen di sini memastikan tujuan perusahaan itu tercapai. Ya, sedangkan manajemen berfokus pada eh, pelaksanaan kegiatan operasional sehari-hari gitu agar tujuan tersebut itu bisa dijalankan dengan baik. Jadi dengan pemisahan ini tanggung jawab setiap bagian itu menjadi lebih jelas dan lebih terstruktur. Oke, nah ini diagram yang menunjukkan bidang utama dalam COVID-5, yaitu pemisahan antara governance dan juga manajemen. Jadi dalam COVID-5, kedua bagian ini itu memiliki peran yang berbeda, tetapi saling berhubungan untuk mendukung tata kelola teknologi informasi di perusahaan. Nah, pada bagian governance, itu fokus utamanya adalah memastikan bahwa kebutuhan bisnis itu bisa tercapai melalui penggunaan teknologi informasi yang tepat. Ya, governance dilakukan oleh pihak pimpinan atau manajemen tingkat atas, ya, untuk menentukan arah dan melakukan pengawasan terhadap teknologi informasi di dalam sebuah organisasi. Ya, nah di dalam governance ini itu terdapat 3 aktivitas utama apa saja? Yang pertama evaluasi, yang kedua direct, dan yang ketiga monitor. Nah, evaluasi itu berarti melakukan evaluasi terhadap kebutuhan bisnis, ya, terhadap kondisi perusahaan, serta pilihan strategi TI yang nanti akan digunakan. Kemudian untuk direct, ini berarti memberikan arahan, ya, memberikan arahan atau keputusan terkait kebijakan-kebijakan dan strategi yang harus dijalankan oleh si manajemen. Dan ada monitor. Monitor ini berarti melakukan monitoring atau pengawasan ya, atau pemantauan agar seluruh proses TI-nya ini berjalan sesuai dengan tujuan perusahaan. Ya, setelah governance ini memberikan arahan,
Bagian manajemen itu bertugas menjalankan aktivitas operasional sehari-hari. Ya, jadi manajemen itu lebih fokus pada implementasi dan pengelolaan TI, ya agar em, tujuan yang telah ditetapkan tadi itu bisa tercapai. Nah, pada bagian manajemen itu terdapat beberapa domain utama dalam COVID-5, ada APO. Ya, kalau di COVID 4.1 kan tadi PO ya. Kalau di COVID 5 itu namanya ganti atau ada perubahan menjadi APO. Jadi ada tambahannya yaitu align. Align, plan, and organize. Ya, ada perencanaan, pengorganisasian gitu ya. Em, Kemudian ada build atau BAI. Build ini singkatan dari build, acquire, and implement. Ya, proses pembangunan, pengadaan, dan implementasi. Kayak kemudian ada DSS ya atau run. Nah, DSS ini kepanjangan dari Deliver Service and Support, ya, yaitu proses menjalankan layanan TI dan memberikan dukungan kepada si pengguna. Dan yang keempat ada monitor atau MEA. MEA ini kepanjangan dari Monitor, Evaluasi, and Assess, yaitu proses pemantauan dan juga evaluasi terhadap kinerja serta efektivitas TI. Ya, jadi diagram ini menunjukkan bahwa manajemen itu memberikan feedback kepada governance, ya. Artinya hasil pelaksanaan operasional itu akan dilaporkan kembali gitu ya, untuk dievaluasi sehingga perusahaan itu terus dapat melakukan perbaikan dalam tata kelola TI dan manajemen TI. Oke, pada COVID 5, tata kelola atau governance dan manajemen itu memiliki peran yang berbeda, teman-teman. Tetapi keduanya itu saling mendukung dalam mencapai tujuan perusahaan. Nah, tata kelola atau governance ini merupakan tanggung jawab dewan direksi yang dipimpin oleh ketua atau pimpinan tertinggi di organisasi. Ya, yang tugas utamanya adalah memastikan bahwa tujuan perusahaan itu bisa tercapai melalui pengelolaan teknologi informasi yang tepat. Ya. Nah, dalam proses tata kelola ini, pihak governance itu melakukan evaluasi terhadap kebutuhan perusahaan, kondisi organisasi, ya, serta harapan para stakeholder. Setelah itu, governance akan menentukan arah, kebijakan, dan juga keputusan yang harus dijalankan oleh perusahaan supaya sesuai dengan tujuan yang telah disepakati. Nah, dalam COVID 5, governance ini memiliki 5 proses utama yang tadi sudah saya sebutkan. Itu ada em, salah satunya itu berada dalam domain EDM. Ya, jadi governance di dalam COVID 5 itu memiliki eh, proses yang berada dalam domain EDM atau evaluasi, direct, and monitor. Nah, ketiga aktivitas ini itu menjadi inti dari tata kelola TI, yaitu melakukan evaluasi, memberikan arahan, dan juga melakukan pengawasan terhadap seluruh aktivitas teknologi informasi di perusahaan. Nah, sementara itu, manajemen atau eh, manajemen ya, ini adalah tanggung jawab manajemen eksekutif yang dipimpin oleh CEO atau pimpinan operasional perusahaan. Ya, jika governance ini menentukan arah, nah si manajemen itu bertugas menjalankan dan mengelola aktivitas sehari-hari sesuai dengan arahan tersebut. Ya, di sini manajemen memiliki tugas untuk merencanakan, membangun, ya, menjalankan dan memonitor seluruh aktivitas TI agar tujuan perusahaan ini dapat tercapai dengan baik. Nah, dalam COVID 5, manajemen eh, manajemen ini terdiri dari 4 domain. Ya, kalau tadi kan tata kelola satu, EDM. Kalau misalnya si manajemen ini terdiri dari 4 domain utama yang kita kenal dengan istilah BPRM, yaitu Plan, Build, Run, and Monitor. Jadi, dengan adanya pemisahan antara governance dan manajemen, organisasi
bisa memiliki pembagian tugas yang jelas. Ya, governance fokusnya ke pengambilan keputusan, pengawasan gitu ya. Sedangkan si manajemen fokusnya pada pelaksanaan operasional agar strategi yang sudah ditetapkan dalam tata kelola itu bisa berjalan dengan efektif. Oke, nah ini adalah keseluruhan proses dalam COVID-5 yang digunakan untuk tata kelola dan manajemen teknologi informasi perusahaan. Jadi COVID-5 di sini membagi prosesnya menjadi dua bagian besar, yaitu Governance of Enterprise IT dan Manajemen of Enterprise IT. Ya, pada bagian governance tadi terdapat domain EDM. Ya, domain ini berfungsi untuk memastikan bahwa teknologi informasi itu bisa mendukung tujuan bisnis perusahaan. Ya, governance ini dilakukan oleh pihak pimpinan atau dewan direksi untuk mengawasi dan menentukan arah pengelolaan TI. Nah, dalam domain IDM ini terdapat 5 proses utama, teman-teman. Ya, selanjutnya pada bagian manajemen of enterprise IT, COVID-5 membagi prosesnya ke dalam 4 domain utama. Domain pertama adalah align, plan and organize atau APO. Domain ini berkaitan dengan perencanaan dan pengaturan strategi agar selaras dengan tujuan bisnis perusahaan. Ya, contohnya seperti pengelolaan strategi TI, manajemen resiko, keamanan informasi, ya, pengelolaan kualitas hingga pengelolaan sumber daya manusia. Dan domain kedua itu ada build, acquire, and implement atau BAI. Ya, domain ini fokusnya pada pembangunan, pengadaan, dan implementasi sistem atau solusi TI. Ya, jadi proses domain ini meliputi pengembangan sistem, manajemen proyek, pengelolaan perubahan sistem, hingga implementasi teknologi baru. Selanjutnya domain ketiga itu ada deliver service and support atau disingkat DSS. Nah, domain DSS ini berhubungan dengan operasional layanan TI sehari-hari. Ya, contohnya seperti pengelolaan layanan TI, penanganan jika terjadi insiden atau masalah di sistem, terus keamanan layanan, ya, dan juga menjaga keberlangsungan operasional perusahaan. Dan domain yang terakhir adalah MEA atau Monitor, Evaluasi, and Assess. Nah, domain ini bertugas melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap performa TI. Ya, sistem pengendalian internal, ya, terus juga kepatuhan terhadap aturan atau standar yang berlaku, gitu. Jadi, melalui pembagian domain tersebut, COVID-5 ini membantu perusahaan dalam mengelola teknologi informasi secara lebih terstruktur, mulai dari perencanaan, pembangunan, operasional, sampai ke evaluasi. Ya, jadi dengan begitu, penggunaan teknologi informasi itu bisa berjalan lebih efektif, lebih aman, dan mendukung pencapaian tujuan bisnis perusahaan. Oke, nah ini adalah subdomain yang digunakan untuk mengelola serta mengawasi teknologi informasi di perusahaan. Ya, jadi setiap domain itu memiliki fungsi dan tanggung jawab yang berbeda, teman-teman. Ya, agar pengelolaan TI itu bisa berjalan secara terstruktur dan sesuai dengan tujuan bisnis organisasi. Ya, domain yang pertama itu adalah EDM atau evaluasi, direct and monitor. Nah, domain ini em, termasuk ke dalam area tata kelola atau governance. Ya, fokus utamanya itu adalah melakukan evaluasi, memberikan arahan, dan melakukan pengawasan terhadap pengelolaan TI perusahaan. Nah, di sini ada beberapa subdomain pada EDM. Ada EDM 01 yaitu memastikan bahwa em, kerangka tata kelola TI itu dibuat dan dipelihara dengan baik. Ya, kemudian EDM 02 itu memastikan bahwa penerapan TI memberikan manfaat yang nyata bagi perusahaan. Terus EDM 03 memastikan resiko yang berkaitan dengan teknologi informasi dan dapat diminimalkan dan dikendalikan. Dan EDM 04 itu memastikan sumber daya seperti manusia, biaya, teknologi yang digunakan itu optimal. Ya, dan
EDM 05 itu memastikan adanya transparansi informasi kepada stakeholder terkait pengelolaan TI dan lain sebagainya. Untuk yang lainnya itu nanti kalian bisa cek eh, apa buku panduan yang sudah saya berikan ke kalian di grup WhatsApp. Ya nanti bisa dicek di sana. Oke, selanjutnya terdapat domain APO, ada Align, Plan and Organize yang termasuk ke dalam area manajemen. Nah, domain ini berhubungan dengan proses perencanaan, pengaturan strategi, dan pengorganisasian TI agar selaras dengan kebutuhan bisnis perusahaan. Ya, di sini subdomain pada APO ini cukup banyak ya teman-teman ya, karena berkaitan dengan aktivitas, ya aktivitas perencanaan dan pengelolaan organisasi. Ya, yang diantaranya ada APO 01, yaitu mengelola kerangka kerja manajemen TI. Terus APO 02, yaitu manage strategi, yang mengelola strategi TI supaya sesuai dengan tujuan bisnis. Ada APO 03, mengelola arsitektur bisnis, sampai APO 13, ya, yaitu mengelola keamanan informasi dan juga sistem. Selanjutnya ada BAI. BAI ini Build, Acquire, and Implement. Jadi, domain ini berkaitan dengan proses pembangunan, pengadaan, dan implementasi solusi TI. Ya, jadi setelah organisasinya itu membuat perencanaan pada domain APO, maka tahap berikutnya adalah membangun, ya, menerapkan sistem atau teknologi tersebut. Nah, subdomain yang pertama itu ada BAI 01, yaitu Manage Programs and Project. Jadi di bagian ini organisasi mengelola program dan juga proyek TI agar berjalan sesuai target, agar berjalan sesuai waktu dan agar berjalan sesuai biaya yang sudah direncanakan. Kemudian BAI 02 yaitu mengelola definisi kebutuhan. Jadi sebelum sistemnya itu dibuat, organisasi itu harus memahami dulu kebutuhan penggunaan dan kebutuhan bisnisnya itu apa gitu. Kemudian BI 03 berkaitan dengan pengelolaan identifikasi dan pembangunan solusi. Ya, artinya organisasi harus mulai merancang dan membangun solusi TI yang dibutuhkan. Oke, selanjutnya BI 04 yaitu mengelola ketersediaan dan kapasitas. Jadi, sistem harus dipastikan mampu berjalan dengan baik dan mampu menangani kebutuhan pengguna. Kemudian BI 05 berkaitan dengan pengelolaan perubahan, ya. Jadi ketika ada sistem baru, ya, atau ada perubahan, organisasi itu harus menyiapkan pengguna agar bisa beradaptasi dengan perubahan tersebut. Ya, BAI 06 yaitu mengelola perubahan TI, sampai BAI 10 itu berkaitan dengan pengelolaan konfigurasi, yaitu memastikan apa konfigurasi sistemnya itu tetap terkontrol gitu ya, dan terdokumentasi dengan baik. Kemudian selanjutnya kita masuk ke domain DSS atau Deliver Service and Support. Jadi domain domain ini fokus pada operasional layanan TI sehari-hari. Ya, di situ ada DSS 01 mengelola operasi, ya. Jadi organisasi memastikan seluruh layanan TI-nya itu berjalan dengan normal. Kemudian DSS 02 berkaitan dengan pengelolaan permintaan layanan dan insiden. Contohnya ketika pengguna mengalami masalah login, jaringan error ya, atau membutuhkan bantuan teknis, nah itu dikelola di sini. Kemudian DSS 03 yaitu mengelola masalah. Ya, kalau tadi DSS 02 itu fokusnya ke insiden yang terjadi, teman-teman. Kalau DSS 03 ini lebih fokus pada mencari akar penyebab masalahnya itu apa, supaya tidak terulang kembali. Kemudian DSS 04 berkaitan dengan pengelolaan keberlangsungan layanan, ya. Jadi organisasi harus memiliki persiapan jika terjadi gangguan besar seperti server down atau ada bencana gitu ya. Selanjutnya DSS 05 ini mengelola keamanan. Nah, di sini organisasi menjaga keamanan sistem dan datanya agar tetap aman dari ancaman-ancaman. Kemudian ada DSS 06 berkaitan dengan pengelolaan kontrol proses bisnis. Ya, artinya proses bisnis yang menggunakan TI itu harus tetap terkontrol dan sesuai dengan aturan. Dan terakhir ada domain MEA.
ya, atau monitor evaluasi and assess. Nah, domain ini itu fokusnya pada pengawasan dan evaluasi. Ya, MEA 01 di sini memantau dan mengevaluasi kinerja serta kesesuaian IT. Jadi, organisasi ini menilai apakah layanan TI-nya itu sudah berjalan dengan efektif. Ya, terus MEA 02 berkaitan dengan evaluasi sistem pengendalian internal. Artinya organisasi itu memeriksa apakah kontrol dan prosedur yang ditetapkan itu sudah berjalan dengan baik atau belum. Dan MEA 03 itu memantau kepatuhan terhadap kebutuhan eksternal. Misalnya, memastikan organisasi sudah mematuhi aturan, sudah mematuhi regulasi, dan standar-standar yang berlaku. Oke, sekarang kita masuk ke versi COVID yang terakhir, yaitu versi COVID 2019. Sebenarnya konsepnya masih mirip ya dengan COVID-5, yaitu membagi proses tata kelola dan manajemen TI ke dalam beberapa domain. Tetapi pada versi 2019 ini, penyusunan prosesnya itu dibuat lebih fleksibel dan lebih menyesuaikan kebutuhan organisasi yang modern. Oke, di dalam COVID versi 2019 ini, itu pertama ada EDM, ya evaluasi direct and monitor. Nah, di EDM 2019 ini itu berkaitan dengan governance atau tata kelola TI. Jadi, fokusnya ada pada pimpinan organisasi dalam memastikan bahwa TI itu benar-benar memberikan manfaat. Eh, Terus juga resikonya itu bisa dikendalikan, ya. Terus tujuannya itu bisa tercapai. Ya, contohnya seperti EDM 01 itu berkaitan dengan memastikan framework governance itu berjalan dengan baik. Ya, lalu ada EDM 02 memastikan manfaat dari penggunaan TI itu benar-benar dirasakan organisasi. Kemudian EDM 03 fokus pada optimasi resiko TI dan EDM 04 optimasi sumber daya, dan EDM 05 berkaitan dengan keterlibatan stakeholder. Nah, setelah itu kita masuk ke domain APO dan Align and Organize. Jadi, APO ini berkaitan dengan perencanaan dan pengaturan TI. Jumlah proses APO di sini juga cukup banyak karena hampir semua aktivitas perencanaan organisasi ada di sini, mulai dari APO 01 yang mengelola framework manajemen TI, sampai ke APO 14 yang berkaitan dengan pengelolaan data. Ya, jadi domain APO ini bisa dikatakan sebagai dasar perencanaan sebelum sistemnya itu dijalankan. Selanjutnya ada domain BAI atau Build, Acquire, and Implement. Domain ini fokusnya pada pembangunan dan implementasi solusi TI. BAI 01 ini berkaitan dengan pengelolaan program, ya, dan proyek TI. Terus BAI 02 mengelola definisi kebutuhan sistem, sorry, kebutuhan bisnis, ya, dan pengguna, kebutuhan bisnis dan pengguna sebelum sistemnya itu dibuat. Ya, sampai BAI 11 yang mengelola proyek secara keseluruhan. Kayak setelah sistemnya berjalan, kita masuk ke domain DSS, Deliver Service and Support. Domain ini berkaitan dengan operasional layanan TI sehari-hari. Ya, DSS 02, DSS 01 ini fokus pada pengelolaan layanan TI. DSS 02 berkaitan dengan permintaan layanan dan penanganan insiden, misalnya ketika pengguna mengalami masalah sistem dan lain sebagainya. Sampai DSS 06 yang berkaitan dengan kontrol proses bisnis agar tetap sesuai dengan prosedur. Dan terakhir, ada domain MEA atau Monitor Evaluasi and Assess. Domain ini fokus pada pengawasan dan evaluasi. Ya, MEA 01 digunakan untuk memantau kinerja dan kesesuaian sistem. Kemudian MEA 02 ini berkaitan dengan evaluasi pengendalian dengan eh, sedangkan MEA 03 itu memastikan organisasi mematuhi regulasi dan kebutuhan internal. Nah, pada COVID 2019 itu juga ditambahkan MEA 04, teman-teman, ya, yang fokus pada assurance atau jaminan bahwa
tata kelola dan pengelolaan TI itu berjalan efektif gitu. Jadi secara keseluruhan COVID 2019 ini membantu organisasi dalam mengelola TI secara lebih terstruktur. Ya mulai dari perencanaan, pembangunan sistem, operasional layanan sampai evaluasi dan pengawasan. Semuanya itu memiliki proses dan tanggung jawab yang jelas. Oke, nah untuk teman-teman, untuk project UAS, silakan kalian menggunakan framework COVID 5. Jadi semua kelompok ya, semua kelompok melakukan analisis dan penyusunan project berdasarkan proses-proses yang ada pada COVID 5. Untuk format dan penyusunan laporannya, silakan mengikuti outline yang sudah saya kirim sebelumnya di grup kelas ya. Jadi kalian tinggal menyesuaikan struktur penulisan mulai dari pendahuluan, pembahasan sampai kesimpulan sesuai contoh laporan tersebut supaya formatnya itu seragam dan lebih mudah dalam penilaian. Kemudian untuk bagian perhitungan, perhitungan COVID itu kalian bisa lihat referensinya pada file Excel yang juga sudah saya kirimkan di grup. Di dalam file itu sudah ada contoh perhitungan, format, dan cara pengisian yang bisa dijadikan acuan saat kalian mengerjakan project gitu. Sama untuk apa namanya proses-proses dalam COVID 5 itu juga panduannya sudah saya kirimkan juga di grup. Ya, jadi sebelum mulai menyusun laporan, kalian pelajari dulu panduan, contoh laporan, dan file Excel-nya agar nggak bingung saat proses pengerjaan. Jadi mungkin itu saja pembahasan kita pada pertemuan kali ini mengenai COVID dan penerapan dalam IT governance. Saya harap materi hari ini bisa membantu kalian untuk memahami gimana tata kelola TI itu di dalam organisasi dilakukan ya secara terstruktur mulai dari perencanaan, implementasi, layanan sampai proses evaluasi dan pengawasan. Nah, jangan lupa untuk mempersiapkan proyek UAS kalian, pelajari kembali materi yang sudah dibahas, dan pahami contoh laporan serta file perhitungan yang sudah saya bagikan di grup. Oke, sampai jumpa di sesi pembelajaran IT Governance berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.